Di awal film kita akan diperlihatkan dengan adegan mengerikan, yang mana saat itu gadis bernama Alice mendapati ibunya tengah sekarat dan adiknya yang telah tewas mengenaskan. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba muncul seorang wanita di belakang Alice dan langsung menghantamnya. Wanita tersebut bernama Nining yang tak lain adalah kakak ipar Alice. Lalu sesaat kemudian, Alice pun tersadar dalam keadaan terikat. Lantas dia pun bertanya pada Nining, kenapa dia melakukan semua ini. Namun bukannya menjawab, saat itu Nining malah menyodorkan selembar surat dan menyuruh Alice untuk menandatanganinya. Karena Alice tak mau menandatangani surat itu, di sini Nining pun mulai bercerita tentang masa lalunya sebelum dia mengenal keluarga Alice. Kemudian scene pun beralih ke masa dulu, yang mana saat itu Alice diperkenalkan dengan seorang pria bernama Maman. Dan diketahui Maman merupakan pengusaha kaya dan tersohor. Akan tetapi dia mempunyai tabiat buruk, yaitu hobi mencari wanita muda seperti Nining. Walaupun sebenarnya dia sendiri sudah mempunyai keluarga. Tak butuh waktu lama, Nining pun akhirnya terbuai dalam pelukan Maman dan dia pun rela menjadi wanita simpanan Maman. Hingga pada suatu hari, Nining pun memberi kabar mengejutkan pada Maman bahwa saat itu dia sedang hamil. Namun gobloynya, saat itu Maman malah berkata bahwa bayi yang dikandung Nining adalah anak orang lain. Mendengar itu sontak Nining pun tak terima dan dia pun menangis. Namun sesaat kemudian Maman pun memberikan uang dengan jumlah yang cukup banyak untuk biaya Nining merawat kehamilannya. Selain itu dia pun berjanji tidak akan meninggalkan Nining. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Pada suatu malam, Maman sengaja mengundang 3 orang rekannya dan menyuruh mereka untuk menyicipi tubuh Nining. Hal itu dia lakukan sebagai pengganti uang yang telah dia berikan pada Nining. Di sana Nining pun mencoba melarikan diri. Namun apa daya, akhirnya Nining pun diperkaos secara bergilir. Atas kejadian itu Nining pun harus dirawat di rumah sakit dan yang lebih parah dia pun mendapat masalah dengan kondisi kandungannya. Yang mana saat itu dokter mengabarkan jika terlahir nanti anak Nining pasti akan mengalami kecacatan. Lalu beberapa waktu kemudian Nining pun nekat mendatangi Maman yang saat itu sedang merayakan ultah anak bungsunya. Lantas Maman pun segera membawa Nining keluar. Dan setibanya di sana dia pun langsung menghajar Nining sembari melemparkan sejumlah uang pada Nining. Selain itu Maman pun berkata bahwa mulai saat itu hubungan mereka berakhir. 6 bulan kemudian, sebuah berita menyiarkan kematian seorang pengusaha properti bernama Prawet. Penyebab kematiannya cukup misterius karena ditemukan banyak paku di dalam tubuh Prawet. Seorang wartawan bernama Ujang pun tertarik mengangkat kasus ini. Dan menurutnya Prawet mati akibat ilmu hitam yang telah dikirim seseorang. Selain itu, Ujang juga menemukan sebuah fakta bahwa Prawet adalah salah satu kolega dari 4 pengusaha yang salah satunya adalah Maman, yang mana 2 orang dari 4 sekawan itu telah meninggoy terlebih dulu dan saat ini hanya Mamanlah yang tersisa. Tak lama berselang, nasib yang sama pun kini menimpa Maman. Saat sedang mantap-mantap dengan seorang gadis di villa pribadinya, Maman tiba-tiba menjerit kesakitan karena dari kepalanya mengeluarkan sebuah paku dan Maman pun meninggoy. Dan yang lebih tragis, di malam itu juga seluruh keluarga Maman pun meninggoy dengan cara yang sangat mengenaskan. Anak tertua Maman meninggal saat dia memakan es krim, sementara anak keduanya meninggal di sebuah hotel. Dia menembak dirinya sendiri setelah sebelumnya dia menembak sang pacar karena dia melihat pacarnya yang berubah wujud menjadi nenek menyeramkan. Sementara di rumah Maman, anak bungsunya meninggal di kamar mandi setelah diserang oleh hantu. Dan yang terakhir, istri Maman meninggal secara misterius di kamarnya. Keesokan harinya, di tengah pemberitaan kematian keluarga Maman,
terlihat Nining yang saat itu mendatangi seorang dukun untuk memberi sejumlah uang sebagai imbalan. Di sini pun akhirnya diketahui bahwa pelaku serangkaian pembunuhan belakangan ini adalah Nining yang meminta bantuan kepada Mbah Dukun. Lalu saat Nining keluar dari tempat itu, tiba-tiba dia melihat ambulan yang melintas dan di dalamnya nampak arwah Maman sekeluarga yang menatap penuh amarah ke arah Nining. Lalu tiba-tiba Nining pun mengalami keguguran dan dia sendiri harus dirawat di rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, Nining pun mendapat kabar mengejutkan bahwa seluruh aset milik Maman kini jatuh pada mantan istri Maman bernama Komala dan anak Maman yang lain dari pernikahannya dengan Komala, yang salah satunya adalah Elis yang sedang disekap di awal film tadi. Disinilah akhirnya diketahui kenapa Nining akhirnya membantai keluarga Elis dan menyekap Elis, yaitu karena dia merasa kesal Elis dan keluarganya menjadi pewaris dari kekayaan Maman. Semua itu tentu di luar prediksi Nining, karena sebelumnya dia tidak mengetahui jika Maman pernah menikah sebelumnya dan mempunyai anak yang lain. Kemudian scene kembali ke masa dulu yang memperlihatkan awal perkenalan Nining dengan Elis dan juga keluarganya. Saat itu Elis sedang ajojing di sebuah bar, ditemani oleh kakaknya yang bernama Denny. Di saat itu pula terlihat Nining pun berada di sana. Dia pun mulai mencuri-curi pandang pada Denny dan dengan sekali sentuhan tampaknya Denny pun mulai tertarik pada Nining. Hingga keesokan harinya, Elis dan keluarganya pun mulai pindah ke rumah mewah milik Maman dan mulai saat itu mereka pun resmi menjelma menjadi orang kaya. Di sana pun nampak saudara Elis yang lain, yaitu kakak keduanya yang bernama Agus dan adiknya yang bernama Bono. Sesaat kemudian, Komala pun melihat Denny yang sedang asyik teleponan bersama gebetannya, yang tak lain gebetan Denny tersebut adalah Nining yang dia kenal tadi malam. Waktu pun terus berlalu, Elis dan keluarganya pun hidup bahagia dengan fasilitas mewah peninggalan Maman. Dan bersamaan dengan itu, hubungan Denny dan Nining pun ternyata masih berlanjut. Bahkan saat ini mereka berencana akan segera menikah. Kemudian scene beralih pada Ujang si wartawan, yang mana saat itu dia dituntut oleh pihak redaksi agar segera mengirim berita untuk diterbitkan. Di sana si Ujang pun menjawab bahwa dia telah mengirim berita tentang kematian Maman yang diduga mati karena ilmu hitam. Namun saat itu pihak redaksi menolaknya dan menginginkan berita yang lebih logis. Di sana Ujang pun terlihat kesal. Dia pun menutup teleponnya dan kembali melihat perkembangan kasus Maman. Dan di saat itu pula dia pun mengetahui bahwa sekarang harta kekayaan Maman telah jatuh pada mantan istri dan anak-anaknya yang lain. Karena semakin penasaran, Ujang pun berniat untuk menemui salah satu anak Maman, yaitu Elis. Kembali pada keluarga Elis, hari pernikahan Denny dan Nining pun akhirnya tiba dan pernikahan tersebut digelar di rumah Denny. Saat itu, seluruh keluarga Denny pun tentu sangat berbahagia menyambut Nining. Kan tetapi kebahagiaan keluarga Elis pun tak berlangsung lama, karena tanpa mereka sadari, kehadiran Nining dalam keluarga mereka adalah awal dari petaka. Karena Nining sengaja menikah dengan Denny untuk mempermudah tujuannya. Singkat waktu, beberapa waktu kemudian terlihat keluarga Elis yang saat itu sedang berenang. Di sana juga ada Denny dan Nining yang terlihat bahagia. Lalu sesaat kemudian Agus pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Dan tak berselang lama Nining pun berpamitan pada Denny untuk pergi ke suatu tempat. Namun tanpa diduga, ternyata saat itu Nining mengikuti Agus ke kamar mandi. Dan ketika Agus selesai mandi, diam-diam Nining pun masuk dan mengambil beberapa helai rambut Agus yang rontok. Dan sudah bisa kita tebak, rambut itu langsung Nining serahkan pada Mbah Dukun andalannya. Malam harinya, Agus pun pergi bersama pacarnya untuk bermantap-mantap di sebuah hotel. Sementara di tempat lain terlihat Mbah Dukun pun yang mulai beraksi, yang mana saat itu dia memasukkan beberapa belut ke mulut seonggok mayat yang sudah membusuk. Hingga tak lama kemudian,
Agus yang tengah tertidur pun tiba-tiba merasa mual dan dia pun memuntahkan belut dari mulutnya. Atas kejadian itu, Agus pun harus dirawat di rumah sakit. Keluarga dan pacarnya pun menjenguk Agus, termasuk Nining kakak iparnya yang terlihat lugu dengan wajah tanpa dosa. Hingga beberapa saat kemudian, keluarganya pun pulang dan hanya Elis yang menunggu Agus di sana. Namun saat itu tiba-tiba lampu di sana mendadak mati dan Elis pun pergi keluar untuk memberitahu pihak rumah sakit. Namun belum jauh berjalan, Elis pun mendengar suara gedebruk di kamar Agus. Lantas dia pun kembali untuk melihatnya. Sontak saja Elis pun panik melihat kamar Agus dipenuhi oleh belut yang keluar dari tubuh Agus. Dan di saat itu pula Agus pun meninggoy dengan kondisi mengenaskan. Setelah kematian kakaknya tersebut, Elis pun mengalami depresi dan selama 3 bulan dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Lalu setelah kondisinya membaik, Elis dan keluarganya pun menaburkan abu jenazah Agus di laut. Di sana semuanya pun tampak bersedih atas apa yang menimpa Agus. Lalu ketika akan pulang, tiba-tiba Ujang si wartawan pun datang. Dia pun berkenalan dengan Elis dan mengajak Elis berbicara 4 mata tentang kematian Agus. Setelah selama ini mendalami kematian Maman dan seluruh keluarganya, di sini Ujang pun memberitahu Elis bahwa kini keluarga Elis sedang dalam bahaya karena seseorang ingin mencelakai mereka melalui ilmu hitam. Karena merasa penasaran, pada suatu hari Elis pun mendatangi rumah Ujang. Dan setibanya di sana, Elis pun diperlihatkan beberapa foto kematian ayah beserta keluarganya. Namun di sini Elis pun nampak bingung dan bertanya pada Ujang, apa kaitannya foto-foto itu dengan kematian Agus. Kemudian Ujang pun menjelaskan bahwa menurutnya, mungkin saja pembunuh keluarga Maman adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh Agus. Karena bagaimanapun Agus adalah salah satu anak Maman walaupun dari pernikahannya dengan Komala. Maka dari itu, di sini Ujang pun menyimpulkan bahwa kemungkinan motif si pembunuh itu ada kaitannya dengan kekayaan Maman yang kini jatuh ke tangan keluarga Elis. Hingga sesaat kemudian, Elis pun mulai mempelajari tentang cara mencegah serangan ilmu hitam dari buku milik Ujang. Lalu pada suatu hari, keluarga Komala pun pergi ke sebuah kuil untuk acara pembersihan agar keluarga mereka dijauhkan dari karma buruk. Lalu setelah itu, Denny yang merupakan anak tertua dari Komala pun digunduli dan diarak sebagai bagian dari acara itu. Namun di tempat lain, si dukun santet kepercayaan Nining pun kembali beraksi dengan memasukkan silet ke dalam mulut seonggok mayat. Yang ternyata kali ini santet tersebut ditujukan untuk Denny. Dan tentunya hal itu atas perintah dari Nining, istrinya sendiri. Dan di saat itu pula Denny pun langsung mati mengenaskan. Singkat waktu, sesaat setelah acara kremasi jenazah Denny, Ujang pun datang menghampiri Elis dan mengajaknya ke suatu tempat. Sementara di sana, Komala berkata pada Nining menantunya agar Nining tetap tinggal bersamanya walaupun saat ini Denny sudah tiada. Mendengar itu Nining pun mengiyakannya karena memang itu yang dia inginkan. Sementara itu, Elis pun merasa frustasi dengan kematian saudara-saudaranya dan di sana Ujang pun berusaha menghiburnya dan berjanji akan membantu Elis. Setelah kedua anaknya meninggal, Komala pun menjadi sering melamun sembari menatapi foto kedua anaknya. Lalu pada suatu malam, tiba-tiba dia didatangi oleh beberapa hantu menyeramkan yang mengancam akan membunuh dia. Hingga keesokan harinya, kondisi kesehatan Komala pun memburuk dan sesekali dia pun berontak ketakutan. Hingga pada akhirnya Nining pun memutuskan untuk mengikat mertuanya itu agar dia tidak kembali mengamuk. Keesokan harinya,
Ujang pun datang ke rumah Elis dan membawa seorang biksu untuk mendoakan rumah tersebut. Lalu saat melintas ke kamar Komala, tanpa sengaja Ujang pun melihat Nining yang sedang menyisir rambut Komala. Dan di sana entah kenapa Ujang mempunyai firasat buruk. Lalu setelah si biksu pergi, Ujang pun bertanya pada Elis bagaimana sikap Nining selama dia menjadi anggota keluarga Elis. Lantas Elis pun menjawab bahwa selama ini Nining sangat baik dan berbakti pada Komala. Dan karena itulah Nining dibiarkan tetap tinggal bersama mereka walaupun Denny sudah meninggal. Namun meski telah mendengar penjelasan Elis, Ujang pun tetap menaruh curiga pada Nining. Hingga keesokan harinya, dia pun mengikuti Nining saat Nining pergi dari rumah. Lalu beberapa saat kemudian, Ujang melihat Nining memasuki suatu tempat yang ternyata itu adalah tempat dukun kepercayaannya. Yang tanpa diduga saat itu Nining menyuruh sang dukun untuk menghabisi Ujang karena Ujang telah ikut campur ke dalam urusannya. Dan tak butuh waktu lama, malam harinya Mbah Dukun pun mulai beraksi. Saat Ujang sedang mandi, tiba-tiba pintu kamar mandinya pecah dan pecahan kaca itu membuat kaki Ujang terluka. Lalu setelah itu Ujang pun merasakan ada sesuatu dalam tubuhnya. Namun karena Ujang sedikit tahu tentang ilmu hitam, dia pun nekat menyayat tubuhnya sendiri dan mengambil barang kiriman Mbah Dukun tersebut. Sementara di rumah Elis, saat sedang tertidur bersama Bono, tiba-tiba Elis terbangun karena saat itu dia mendengar suara anak kecil yang terus memanggilnya. Lantas dia pun bangun dan mengikuti asal suara tersebut, yang ternyata suara itu berasal dari hantu seorang gadis yang entah siapa sebenarnya. Hingga sesaat kemudian, hantu gadis itu terlihat seperti menunjukkan sesuatu sebelum akhirnya dia menghilang. Dan karena penasaran, Elis pun melihat apa yang ditunjukkan hantu gadis itu. Yang ternyata di sana terdapat sebuah kotak yang isinya mayat seorang bayi yang telah diawetkan. Usut punya usut, mayat bayi itu adalah mayat bayi Nining yang keguguran saat Nining tertabrak di awal film. Yang berarti mayat bayi itu adalah anak Maman. Nining sengaja menyimpan mayat bayi itu di sana dan berharap agar arwahnya menghantui rumah itu dan membuat keluarga Elis tidak betah di sana. Dan ternyata arwah bayi itu kini sudah beranjak dewasa, yang tak lain adalah hantu gadis tadi yang malah menolong Elis membongkar semua ini. Setelah itu Elis pun beranjak ke kamar ibunya untuk memberitahu apa yang dia temukan. Dan disinilah kita akan masuk ke adegan di awal film tadi, di mana Elis menemukan ibu dan adiknya dalam kondisi yang ripuh. Yang setelah itu Elis pun dipukul dan diikat oleh Nining. Singkat waktu, Nining pun membawa Elis ke kamar ibunya, dan di sana Elis pun dipaksa menandatangani sebuah surat agar Elis menyerahkan seluruh aset milik Maman kepadanya. Namun saat itu Elis pun melawan hingga kepala Nining membentur tembok dan dia pun jatuh pingsan. Hingga tak lama kemudian, Ujang pun datang dan langsung membebaskan Elis. Lalu setelah itu Elis pun membawa ibu dan adiknya ke rumah sakit dan mencoba menyelamatkan mereka. Sementara di rumah, Ujang yang berniat mengikat Nining pun malah kecolongan karena saat itu Nining telah sadar dan sudah pergi dari sana. Dan diketahui saat itu Nining menelpon Mbah Dukun dan memberitahu bahwa Ujang masih hidup. Lantas Mbah Dukun pun kembali beraksi untuk mengirim santet pada Ujang. Sementara di rumah sakit, Elis yang sedang menunggu ibunya pun berniat ke kamar adiknya. Namun setibanya di sana dia pun kaget karena adiknya tak berada di sana. Kemudian dia pun segera mencari adiknya. Hingga sesaat kemudian Elis pun melihat adiknya yang saat itu sedang berjalan di atas gedung bersama si hantu pirang. Namun saat akan mengejarnya, tiba-tiba dia dihadang oleh Nining yang membawa ibunya. Lalu saat itu Nining menyuruh Komala agar dia menembak Elis. Karena sepertinya saat itu Komala sudah dipengaruhi oleh Nining. Namun tanpa diduga saat itu Komala malah mengakhiri hidupnya.
Sementara di tempat lain, Ujang pun mendatangi tempat Bah Dukun yang saat itu sedang mengirim santet untuknya. Namun saat itu Ujang berhasil menghabisi dukun tersebut. Namun naasnya, boneka santet itu malah jatuh ke dalam api dan di saat itu pula Ujang pun tiba-tiba terbakar. Kembali pada Elis yang kembali mengejar adiknya. Namun saat itu lagi-lagi dia pun harus berhadapan dengan Nining dan di sana mereka pun baku hantam. Hingga sesaat kemudian Nining pun akhirnya bisa dikalahkan dan terjatuh dari atas gedung. Lalu setelah itu Elis pun menyelamatkan adiknya dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Lalu setelah itu film pun selesai.